Bersama Universe Mitologi dan mitologi alam semesta lagi. Kali ini kita membicarakan tentang iblis atau Lucifer atau kaum El. Nah, di sini di air terjun Sitapigagan Bonandolok Samosir inilah asal muasalnya Lucifer atau kaum El atau iblis yang disebut iblis itu ya. Mereka itu sebenarnya adalah kaum api atau kaum El ya. Tugasnya adalah menjaga gunung-gunung suci di seluruh dunia ini. Nah, ada bunda yang bertahta di sini yang dinamai Inong Namar Saringarna Marapi Purun. Bunda inilah ibundanya para 7 bidadari atau Namboru Tau Toba. Nah, di bawah air terjun Sitapigagan Bonandolok inilah pusatnya, ujungnya tanah ya, tempatnya magma kaldera Toba yang paling raksasa seluruh alam raya yang disebut api neraka itu yang sangat mengerikan itu ada pas di bawah air terjun ini. Kaum El ini ada 45 orang ya. Tugasnya adalah penjaga gunung-gunung suci di seluruh alam raya ini. Mereka adalah penjaga alam. Entah sejak kapan mereka mendapat penyebutan ya, disebut kaum iblis atau sibolis atau setan, dan mereka dituduh yang kerok kekacauan di alam raya ini. Nah, entah sejak kapan mereka dituduh seperti itu. Itulah kalau di pikiran kita itu ada hukum ketok palu di kepala ya. Padahal mereka itu adalah keramat alam, penjaga alam, dan spirit naga api. Semua kundalini manusia ini asalnya dari tondi naga para naga di zaman dulu ya. Itulah yang membentuk kundalini manusia. Dan bila kita tidak bersahabat dengan asal kundalini kita ya, gimana mau nyambung ya kan kecerdasan kita itu dengan asal muasalnya kundalini kita itu. Nah, ke-45 sosok kaum El ini atau kaum api ini, mereka ini tidak mempunyai kelamin ya. Nah, dan mereka sangat ingin menjadi manusia. Dan kaum El inilah yang sangat dekat dengan manusia. Tapi setelah mereka dituduh sebagai perusak di alam raya ini, ya manusia tidak mau lagi mendekat dengan mereka. Padahal mereka tugasnya adalah menjaga alam, menjaga ke-40 gunung suci di alam raya ini. Sehingga pada suatu hari kaum El, yaitu El Draco, yang bertanduk api 9 sulur ini menulis surat kepada seorang biarawati bernama Maria Crocifissa Concesione di abad ke-17. Dia ini bertugas di Biara Palma di Montechiaro, Sisilia, Italia. Nah, begitulah kira-kira isi suratnya, yaitu yang sebenarnya dia hendak mengatakan dia akan menjadi manusia ya. Mereka akan
menjadi manusia. Tapi ya orang di zaman itu mengartikannya dengan yang lain ya. Nah, dengan geometri Nagatoba, seorang ahli mencoba membaca isi surat kaum api itu, kaum penjaga 40 gunung sakral, kaum yang dekat dengan kaum manusia. Nah, isi surat itu menceritakan akan ada berdiri sebuah kerajaan di gunung. Kerajaan dengan simbol 3 putaran, 3 liukan yang dikawal para kaum naga, di mana mendirikan kerajaan itu bisa dengan hanya mengandalkan kekuatan yang menyeberang dari alam kematian. Sebab ada spirit dari alam peradaban kematian itu hendak hidup kembali, merasakan kehidupan kembali menjadi manusia. Dan naga-naga kematian itu akan berubah menjadi cahaya kehidupan. Nah, tiba-tiba El Draco tercekat lidahnya berkata-kata dan tidak sanggup mengucapkan satu kata pun dari 8 suku kata kerajaan manusia yang akan berdiri itu. Padahal pembuat kerusuhan di alam raya ini adalah para kaum galaktika yang cemburu melihat manusia, nikmatnya menjadi manusia. Itu sebabnya dibangun candi atau piramida itu untuk pertahanan kita ya, supaya alam raya ini aman dari serangan kaum-kaum yang sudah tidak bisa mempunyai fisik lagi, yang cemburu kepada manusia. Itu sebabnya kita perlu mendoakan para leluhur kita supaya hatinya ikhlas dan sabar menerima takdirnya di tempat masing-masing, dan kita pun sabar dan ikhlas menerima jalan hidup kita masing-masing.